Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kini kita menyoroti masalah corona tentunya yang memang tampaknya belum kunjung reda. Bahkan kemarin sudah menembus angka 100.000 per hari ini, bahkan sudah mendekati 103.000 dengan jumlah meninggal hampir 5.000 ya. Nah, ini yang memprihatinkan lagi. Para pakar juga berpendapat bahwa ini belum mencapai puncaknya. Kapan puncaknya? Mereka juga tidak tahu karena memang tidak bisa diprediksi, tidak ada variabel yang terukur begitu. Alias semuanya kagak jelas. Kita akan membahas akan dibawa kemana ini Indonesia ya dengan situasi seperti ini. Ada narasumber Kak Syahganda Nainggolan. Ya, halo Kak Syahganda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada Kak Tova Mustafa Nahrawardaya, kok Kak Tova. Ya, kemudian Kak Rocky Gerung. Apa kabar? Baik. Tumben. Ya, tumben apa? Udah suka salah tingkah gak jelas ini. Ya, baik. Selanjutnya ke Kak Syahganda dulu aja lah. Kak Rocky tinggal aja terakhir dia nanti. Ya, Kak Syahganda melihat ini sudah tembus 100.000 lebih, tampaknya publik sudah termakan dengan isu-isu new normal begitu, sehingga aktivitas seperti biasa begitu. Ya, akibatnya ya ini virus ini muter-muter terus sehingga kita tidak tahu ini kapan akhirnya. Ya, makanya ini kan saya udah beberapa kali di Realita TV Sarita ini, bahwa ini kan kita sudah gagal sejak awal karena kita tidak berani di awal-awal itu membuka ini peristiwa ini ya. Kalau menurut Anies Baswedan, karena dia gubernur di Jakarta, dia tahu peristiwa di Jakarta sudah ada Januari Februari ya, itu sudah di quote oleh berbagai media internasional ya, seperti Guardian, kemudian Sydney Morning Herald dan lain-lain, dan Harvard University Health Center juga sudah memberitahu bahwa kemungkinan Januari sudah ada. Tapi kan kemudian dianggap remeh oleh Jokowi dan Menteri Kesehatan dan lain-lain ya. Orang mau pakai masker dilarang ya kan, dianggap goblok dan lain-lain, mau minum jamu dan lain-lain ya. Nah, sejak awal ya kita tidak ada polisi yang tegas. Jadi kalau negara-negara yang beradab ya, seperti Vietnam ya, New Zealand, Australia, Malaysia, Singapura, saya baca lagi kemarin South Africa, kenapa ya IMF itu ngasih cukup besar ya, rata-rata IMF itu ngasih 0,35 miliar dolar, jadi nggak sampai setengah miliar, tapi South Africa itu dapat 4,3 billion dolar ya, cukup besar dari IMF, itu karena memang mereka itu tahunya awal Maret masuk ke Afrika, South Africa, habis itu langsung dia lockdown. Jadi lockdown itu memang kata kunci di negara-negara beradab. Nah, Indonesia kan nggak mau dari awal. Ribut sana, ribut sini, ribut, akhirnya setengah lockdown, semi-semi itu. Semi-semi lockdown yang disebut PSBB ini pun tidak jelas juga ya. Antara Menteri Perhubungan yang pernah terserang COVID dengan Jokowi sendiri, tidak sama pengertian mereka dulu soal mudik. Ya, yang satu bilang mudik sama aja dengan pulang kampung, kata Menteri Perhubungan. Sementara Jokowi mengatakan mudik beda dengan pulang kampung. Ini jadi nggak pernah ada. Yang kedua, mereka tuh meremehkan ya dampak ekonominya. Nah, sekarang ini udah dua-dua. Kita ekonomi hancur, sektor kesehatan hancur. Karena apa? Karena orang tidak pernah tahu yang disebut flattening the curve. Jadi bagaimana melandaikan kurva, udah nggak ada lagi. Tinggal nunggu ada vaksin. Ada vaksinnya pun datang dari Cina. Ya, dari Cina ini yang Sinovac ini juga perusahaan bermasalah yang pernah punya skandal ya. Dan dia mau mencoba untuk orang Indonesia, sementara kita nggak tahu fase uji pertama dan fase uji keduanya Sinovac ini kita tidak pernah ngikutin. Tim kita tiba-tiba masuk ke Indonesia, udah masuk fase ketiga. Nah, memang lembaga research yang di backup oleh Bill Gates ya, oleh Bill Gates juga ada kasih sponsor ya ke Bio Farma, mereka mencoba ya, tapi ini juga udah
seed itu istilahnya seednya dari Cina juga ya. Nah ini problem kita. Jadi saya pikir memang ya situasi ini mengerikan lah. Saya pikir makin lama ini berlangsung, rakyat kita terus makin mengalami ketidakpastian, baik soal kesehatan maupun soal ekonomi. Saya pikir itu. Ini soal vaksin ini Kak Tova. Ini barangkali Kak Tova mau ya jadi relawan uji coba. Ya, publik akhirnya tampaknya hanya berharap satu-satunya dari vaksin ini kalau. Ya gimana lagi, orang kita itu kan awalnya percaya pada jamu, ya jamu ternyata nggak bisa dipercaya. Terus akhirnya kita harus dipaksa percaya pada kalung. Ternyata nggak berefek juga. Ya terpaksa apa? Vaksin yang ditunggu. Ternyata vaksinnya juga berasal dari di mana virus itu berasal. Kan ini kan ngeri sekali menurut saya ya. Ngeri sekali. Ini kan berawal dari main-main seperti kan Pak Sahganda itu. Main-mainnya memang serius. Gimana coba istilahnya itu? Main-mainnya itu serius. Karena sampai pada sholat pun dimain-mainin gitu. Nyolatkan jenazah, sholat jenazah pada jenazah muslim, pakai ruko. Itu kan main-main yang serius itu. Bagaimana dengan Tuhan saja main-main seperti itu? Dengan alasan apa saya nggak tahu. Itu kalau nggak ada netizen yang memotret, yang memvideokan ya sholat jenazah COVID itu, nggak ada yang tahu, nggak ada bukti yang bisa dipaparkan pada publik. Nggak ngerti, nggak baca bukunya kali. Ya kalau bukan ahlinya ya jangan. Kalau dia nggak ngerti ilmunya ngapain mimpin sholat, kan begitu. Bahkan sebelum itu sudah banyak sekali berita yang terakhir di Medan itu keluarganya marah-marah itu katanya sudah dibungkus dengan cara Islam, sudah dimandikan, sudah dikafani. Nah, ternyata ketika jenazah itu dibuka ternyata masih pakai baju sehari-hari, berarti nggak dimandikan. Dan ini contoh-contoh yang langsung masyarakat tahu dengan mata kepala sendiri. Bagaimana yang tidak tahu dengan mata kepala sendiri? Orang tidak boleh memotret, tidak boleh membuka jenazahnya dengan alasan nanti takut tertular. Oleh karena itu wajar jika kemudian, mohon maaf sekali, wajar kalau ada kelompok yang tidak percaya pada penanganan COVID terhadap jenazah. Maka ada rebutan. Ada orang mau dikubur nggak boleh, dibuka dulu oleh masyarakat karena apa? Ya tidak percaya pada pemerintah atau pada para penggawang COVID ini. Jadi seperti itu keadaannya. Jangan-jangan kita dipaksa untuk percaya pada pemerintah. Lalu kenyataan yang dilihat oleh masyarakat itu nggak boleh dipercaya. Padahal itulah fakta yang tertangkap secara snapshot oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Tapi kita seolah-olah jangan pada masyarakat. Justru masyarakat yang merebut jenazah itu kemudian ditahan, dipidana dan seterusnya. Padahal kenyataannya seperti itu kejadiannya. Jadi mohon maaf sekali, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu ada alasannya. Bukan saya mendukung ya perebutan itu, tapi karena diawali atau dilandasi oleh kejadian-kejadian yang tadi saya sebutkan. Yang itu saya sangat malu sekali ya. Apalagi saya di Muhammadiyah malu sekali melihat ketika kemudian mensolatkan jenazah itu dengan cara main-main yang serius seperti itu. Dan ini seharusnya diprotes, pelakunya harus ditindak seperti itu. Jangan kemudian melukai hati masyarakat secara religius yang itu menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan gitu. Baik, ini jangan sampai nanti Pak Rocky mengatakan imam dungu lagi, kan begitu. Iya. Ini silakan ini Kak Rocky. Apa pertanyaanmu? Ya langsung aja deh mengalir, nggak usah ditanya-tanya. Ya apa yang mesti dialirkan? Ke arah mana? Dari mana? Ya, penanganan COVID ini orang jadi tidak tahu apa mau dibawa kemana. Ya saya mau nanya juga bingung mau nanya kemana gitu. Karena ya sudah seperti inilah. Ya gimana ya? Enggak, itu saya kira itu bagian dari kesengajaan juga. Karena selama ada COVID, maka pemerintah akan jualan isu itu supaya dapat utang. Supaya DPR tidak ngegrocekin perubahan anggaran. Tadi siang Presiden mimpin rapat di Bogor ya, Istana Bogor, rapat kabinet terbatas. Isinya cuma satu, Presiden Jokowi ingin agar supaya di tahun 2021 APBN pulih dengan asumsi bahwa ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas ekonomi dunia. Dia sebutkan begitu. Saya ingin ekonomi Indonesia tumbuh di atas ekonomi dunia. Tuh. Sementara sehari sebelumnya Sri Mulyani bilang siap-siap karena bencana ekonomi akan tiba. Jadi bayangkan Sri Mulyani sangat pesimis, Jokowi sangat optimis. Jadi di mana koherensi argumentasi istana kebijakan
untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia ada dalam keadaan sehat. Ya tentu saja investor akan dengar keterangan dari Sri Mulyani bahwa Indonesia ada dalam keadaan bahaya. Jokowi justru bilang enggak, kita akan tumbuh melampaui dunia. Itu kalkulasi dari mana bahwa kita akan melampaui dunia? Rakyat harus percaya Singapura yang mana Malaysia. ini Kak Rocky? Ya justru itu presiden nyuruh Indonesia melampaui dunia, itu sama dengan dia suruh pohon pepaya berbuah nangka itu. Coba. Bruri Pusul Itu- dong nanti. Ya itu yang namanya Joko Tingkir ke selek klepon alias oon kan. Memang begitu jadinya kan kita nggak punya lagi kecerdasan untuk menilai ucapan presiden. Kasir negara bilang kas kosong. Terus oke, nanti ekonomi akan ditumbuhkan dengan cara apa itu? Hal yang sederhana. Ya utang, oke, utang mau dibayar dengan apa? Lalu presiden bilang ya utang kita gampang, kan masih dalam batas yang dimungkinkan oleh undang-undang, walaupun akhirnya dia langgar sendiri batas itu melalui perpu yang kemudian jadi undang-undang kan. Tapi kan orang berpikir, memang kalau kita berutang itu dalam rangka penanganan COVID, mau bayar pakai apa? Kan mesti dibayar pakai pajak kan? Lalu tax ratio kita 40%, 21%, 22%. Tax ratio kita 9%, mau bayar dengan 9%. Itu sama dengan mangga harum manis itu, nggak ada manisnya, terus dikasih gula, dikasih karamel, lalu rasa manis. Kan mesti secara otentik mangga itu menghasilkan rasa manis, bukan karena dikasih gula tuh. Begitu juga soal pajak. Secara otentik kita harusnya tax ratio kita 15-20% baru dianggap aman untuk ngutang. Ini 9% mau dibayar pakai apa itu? Jadi kekacauan itu yang dibaca oleh publik internasional sehingga pengamat internasional, bisnis community, political scientist menganggap Indonesia ini udah gagal. Semakin Pak Presiden itu bilang kami sedang kelihatan sibuk, kami sedang kelihatan berupaya, itu semakin jatuh reputasi presiden. Jadi kekonyolan demi kekonyolan dihasilkan dari sidang kabinet. Dan ajaibnya nggak ada satu menteri pun datang dengan solusi alternatif. Kenapa? Karena semuanya memang dalam keadaan panik. Kan kalau Sri Mulyani bilang negara dalam keadaan krisis keuangan, itu bukan pesan buat mak-mak, itu pesan buat menteri-menteri, bahwa jangan nagih dulu duit. Jadi menteri akan bilang, iya tapi kan kata Pak Presiden, sudah tersedia sekian ratus, sekian ribu triliun. Ya iya, itu ada di dalam penganggaran, bukan dalam realisasi itu. Kalau ada menteri yang nekat, mesti dia bilang, Presiden, kenapa sih mesti rapat sidang kabinet lagi karena nggak ada uang? Kan Pak Presiden bilang kita punya 11.000 triliun di Swiss. Kirim aja buzzer untuk negosiasi dengan banker-banker Swiss itu. Kan itu hak kita. 11.000 triliun dijanjikan oleh Presiden. Jangan khawatir, kita punya 11.000 triliun. Ya cairin aja. Jadi itu sinyal buruk yang sekarang orang nggak peduli lagi mau 100.000 kayak. Wong dari 2 bulan lalu juga BIN bahkan udah prediksi bakal 100.000. Ya, apalagi Tapi begini apalagi loh, pertanyaannya begini Kak Rocky. Iya. Lah terus Apa? solusinya itu apa? Piye iki? Masa kita harus menunggu apa gitu loh? Solusinya gimana? Terus kita gimana gitu? gampang, kalau Indonesia ingin maju harus ada yang mundur. Kalau nggak mau dia dimundurkan. Itu yang kita sebut sebagai solusi. Kalau kita pakai solusi akademis, Presiden tidak ngerti metode ekonomi. Kan dia nggak ngerti kan? Kasirnya bilang brankasnya kosong, Presiden bilang harus utang itu. Tapi Terus Presiden di kondisi seperti ini, saya nggak ngerti Kak Rocky mengapa Kak Rocky sama Kak Syaganda ini sama juga mundur begitu. Di tengah kondisi saat ini, apalagi kalau dimundurkan, bukankah akan semakin chaos, semakin kacau negara? kalau dimundurkan itu mungkin akan chaos, mungkin akan kacau. Tapi kalau nggak dimundurkan, pasti chaos dan pasti kacau. Pilihan. Algoritmanya begitu. Pilihannya nggak enak. Kan nggak ada perbaikan kan? Dari 3 bulan lalu nggak ada perbaikan. Utang dari 3 bulan lalu justru bertambah. Daya bayar kita atas dasar standar tax ratio bolong. BUMN yang default
akan ditagih bulan September. Apalagi coba disebut bank-bank yang non NPL-nya tinggi itu makin lama ambruk. Jadi ya itu yang diterangkan oleh publik internasional. Kenapa kita mesti pergi pada publik internasional? Karena keterangan pers istana nggak bisa dipercaya. Juru bicaranya belepotan ngomong, KSP nggak ada konsep. Jadi kalau Rahma menganggap bahwa ya jangan, ya oke, bertahan aja sambil menunggu pohon pepaya berbuah nangka. Enggak, satu lagi. Tadi Kak Rocky bilang, Ya. menteri-menteri itu nggak ada solusi karena menteri-menteri itu lagi panik begitu. Ini udah 5 bulan kok panik terus ya? Ya dalam 5 bulan dipimpin oleh orang yang sama, ya panik lah. Jawabannya begitu. Nah ini kalau Kak Syaganda gimana nih Kak Syaganda? Ya, kalau krisis Solusinya kepercayaan, apa? Solusinya apa? Jangan masalah Krisis- sih udah kenyang kita. ya masalahnya ini kan begini ya, ini ilustrasi ya. Tahun 98 itu bulan Mei ya, udah tanggal belasan itu. Pak Harto itu manggil tokoh-tokoh agama ya, dipimpin oleh Kiai Haji Ali Yafi, ada Gus Dur, ada apa segala. Nah, Pak Harto minta masukan, ini udah krisis ya. Bagaimana saran daripada para ulama? Ya semua biasalah kan, masih banyak yang wuh-pakewuh karena Pak Harto ini kan 32 tahun berkuasa, dia udah mirip raja ya, Raja Jawa. Oh ya Pak, kita ini reformasi gini-gini. Nah akhirnya Pak Harto bilang, kalau begitu saya buat komite reformasi. Nanti kita rubah menteri-menteri supaya rakyat percaya lagi. Untung di dalam forum itu ada namanya Nurholis Majid. Ya, dia langsung pakai Jawa, apa istilahnya itu, Jawa bahasa rendahannya apa itu? Ngoko. Anda pasor, Anda ngoko, kromo, Jawa ngoko. Dia bilang, Pak Harto, kowe iku sudah warak, dia bilang. Reformasi itu artinya kamu mundur. Itu dibilang Nurholis Majid. Pak Harto yang dia selama ini merasa raja Jawa, bahasanya harus sopan santun, kena begitu sama Nurholis Majid, kaget. Ya wes, dia bilang aku mundur. Itu Pak Harto. Karena apa? Karena krisis itu memang mesti ada orang yang berani menyampaikan, Pak, Bapak itu sudah nggak dipercaya lagi. Kalau nggak ada orang baru, maka tidak ada visi baru, nggak ada harapan baru. Nah, ini situasinya itu pernah terjadi lagi di zaman Gus Dur. Ya. Kemudian Gus Dur itu sebenarnya masih kuat. Sama kayak Pak Harto. Tentaranya masih di bawah Gus Dur, tentaranya masih di bawah Pak Harto. Kalau disuruh serbu mati. Orang zaman Gus Dur itu kan yang bergerak kan Megawati, menggerakkan kalau nggak salah Ria Mijat ya. Waktu itu saya diundang juga ke rumahnya Ria Mijat, Ria Kudu oleh Miing dulu. Pertemuan-pertemuan sebelum Gus Dur jatuh ya. Nah tapi Gus Dur juga punya sifat kenegarawan. Ketika dia lihat ini kalau saya bertahan akan ada tumpah darah, maka Gus Dur itu memilih mundur. Jadi begini, kalau mau maju mesti ada yang mundur, istilah Bung Rocky tadi, memang harus ada kesadaran. Kalau orang bicara cuman hak, ini hak konstitusi aku kan masih baru, ini belum lagi selesai 2024. Anakku belum jadi wali kota di Solo, mantuku belum jadi wali kota di Medan. Wah macam-macam apa segala. Nah kalau pakai begitu-begitu, pokoknya ya memang susah. Maka kita hanya bisa menunggu ya krisis kepercayaan kepada rejim ini ya, ketika orang-orang lapar itu sudah bangkit dari rumahnya itu akan menumpahkan kekecewaannya itu yang disebut social unrest itu ke jalan-jalan. Nah kalau ini yang terjadi, maka kita itu satu orang pun dari kita dalam bangsa ini tidak ada yang mampu mengendalikan situasi. Mau tentara, mau polisi, mau apa nggak bisa. Kalau orang marah, ini kan kira-kira 100 juta ini sekarang yang kelaparan. Walaupun BPS bilang sekian-sekian, kementerian itu. Kalau saya, hitungan saya udah 100 juta. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya paling gampang aja. Di Jakarta ini penerima bansos hampir 5 juta orang. Artinya hampir setengah penduduk Jakarta. Rata-rata di Indonesia aja. Itu ukuran Jakarta ambil. 100
juta orang udah kelaparan, penerima bansos, kesusahan hidup, apa segala. Kapan meledaknya? Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, tapi itu pasti nggak lama. Jangan Nah, didoain dong Kak Syahganda, nanti kan ya banyak korban. makanya maksud saya itu, kalau ini orang seperti Gus Dur, ya maka dia itu legowo, bahasa Jawanya. Saya bukan Jawa, tapi saya ngerti legowo, Ya, ya kan. Nah, baik. itulah terserah. Jadi pilihannya cuma itu. Baik. Ya, kalau misalkan sadar silahkan, nggak sadar ya tetap aja mencapai titik nol. Apa ada tanda-tanda yang disebut Rocky tadi bahwa udah menteri-menteri udah saling berantem sekarang? Kenapa? Karena disuruh kerja tapi nggak ada sinkronnya. Udah pada bingung. Baik, baik. Kalau menterinya bingung, apalagi rakyatnya. Ini yang terakhir, Kak Tova, silahkan. Solusinya apa kalau menurut Kak Tova? Solusinya? Hmm. Ya solusinya tadi itu Mas Rocky Gerung itu, cuman menurut saya gini. Ini kan persoalannya pada periode kedua kan Pak Jokowi kan mengatakan visi menteri itu nggak ada, adanya visi presiden. Jadi kalau menteri rusak, menurut saya yaitu karena visinya rusak. Kan bilang gitu kan, visi nggak ada visi menteri, adanya visi presiden. Jadi menteri-menteri bekerja bisa atau enggak itu kan karena visi. Nah kalau menterinya nggak bisa kerja tadi katakan rusak ya kacau begitu ya, memang sumbernya memang rusak. Karena nggak boleh membuat visi sendiri-sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, soal mundur-mundur itu sebenarnya Pak Mahfud MD itu sudah mengingatkan. Meskipun nggak langsung kepada siapa dia yang dia tujukan, tapi sudah ngingetin, kalau nggak salah 2 tahun lalu ya, di sebuah stasiun televisi swasta itu mengingatkan, kalau memang penguasa itu sudah nggak dipercaya rakyat, ya tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, ya mundur saja. Kan begitu. Dulu ngomong viral itu video itu. Ya, Nah ya. sayangnya beliau masuk kabinet, begitu masuk kabinet ya langsung melempem. Kan begitu. Baik. Yang kedua. Terus yang ketiga ya, dulu saya pikir itu presiden itu ya dari Pak Karno, ya Pak Harto, lalu dan seterusnya. Presiden itu harus pinter dulu saya gitu. Karena kalau presiden pinter itu bisa mengendalikan menteri, bisa mengatur menteri, kemudian bisa mengatur rakyat. Tapi kemudian muncul pendapat, katanya begitu, yang penting pembantu banyak pinter. Tapi hari ini kita membuktikan meskipun pembantu ini pinter semua, hebat semua, Sri Mulyani kurang apa? Jadi menteri berapa periode? Luhut Panjaitan tuh menteri segala all-round itu, apapun bisa kan? Siapa lagi? Ini orang hebat di lingkaran Pak Jokowi itu orang-orang hebat. Tapi kan tetap kacau balau kan? Ternyata nggak terbukti. Menurut saya Indonesia itu unik. Presiden itu kalau orang kalau terlalu pinter nggak bisa juga jadi presiden. Terlalu bodoh juga nggak bisa jadi presiden. Tapi periode ini membuktikan di luar dua-duanya itu. Jadi sedih sekali saya melihat ini. Nah, apakah kemudian solusinya, ditanyakan tadi solusinya apa? Solusinya itu banyak sebenarnya. Cuman kalau saya ngasih solusi, karena ITE nanti, saya nggak enak mau ngomong itu. Nggak enak. Karena kita serba nggak enak kan. Ini sudah undang-undang ITE ini ada di depan kita semua. Dipakai untuk menjebak kebanyakan orang. Ini ada yang trauma rupanya, agak trauma ini. Bukan trauma, karena memang kita itu gimana ya, kita dibebaskan untuk berbicara di depan umum. Tapi ketika kelompok kita yang ngomong berbebas di depan umum, kena kita. Tapi kalau mereka kan tidak seperti kita. Jadi ini memang sudah disiapin sejak awal. Aku bilang tadi kan begitu kan, penjahat yang senior itu udah mempersiapkan jalan kaburnya. Baik, ini yang terakhir Kak Rocky, karena Kak Rocky juga mau pergi katanya. Kak Rocky, tema COVID tadi loh, kok jadi kemana-mana sih? Enggak, ini yang terakhir tapi Kak Rocky. Okay. Tadi mengatakan, ya ini sudah krisis kepercayaan, rakyat tidak percaya, tidak mampu, bla bla. Tapi ini rakyat yang mana? Jangan Kak Rocky, Kak Syahganda, Tova aja yang berpendapat begini. Okay. Masih banyak kok pendukungnya, rakyat yang gitu kan masih banyak. Begini ya, kalau kita sebut rakyat artinya konsumen di dalam soal ekonomi. Karena cuma itu dalilnya itu. Siapa mereka? Terutama yang mengalami krisis di latar yang paling rendah, UMKM. 2 hari lalu, Asian Development Bank merilis surveinya bahwa 50% dari UMKM Indonesia itu, 50%, 48, sekian persen maksudnya, 48, sekian persen bangkrut, artinya tutup. Berapa banyak itu? 50%, 48% dari 60 juta, artinya ada 30 juta UMKM yang bangkrut. Bayangkan, 30 juta.
Kalau satu UMKM itu mempekerjakan yang paling mikro aja 3 orang, itu artinya ada 100 juta yang bangkrut, yang nggak punya penghasilan lagi, ditutup itu. Yang sisanya kemana? Yang sisanya 30% mengalami kesulitan pemasaran karena daya beli turun. Yang 20% sisa, yang 20% nggak bisa berproduksi karena bahan bakunya terganggu oleh supply chain dunia yang terhambat. Jadi praktis UMKM itu udah lenyap sebetulnya tuh. Nah, itu melibatkan 60 juta manusia Indonesia yang bekerja di bidang itu. Dikalikan 3 udah 180 juta. Kalau satu UMKM itu menghidupkan 3 manusia. Jadi ada 180 juta manusia Indonesia yang menunggu harapan dari istana. Mereka ini yang disebut the silent majority. Yang tidak mungkin mengucapkan pikirannya karena nggak mampu untuk masuk di dalam komunikasi politik yang canggih. Karena hidupnya memang di latar bawah. Tapi mereka lah yang kita dengar suaranya setiap hari mengeluh. Emak-emak yang merasa bahwa dompetnya nggak ada yang tersisa buat jajan anaknya yang di PAUD. Itu nggak bisa dibaca oleh pers, apalagi dibaca oleh presiden. Bahwa ada anak sekolah yang bunuh diri karena nggak bisa beli pulsa, HP-nya habis itu. Itu mereka. Semua itu yang disebut rakyat Indonesia. Mereka itu diam aja, kecuali kemudian terjadi precipitating factor, yaitu gejolak kecil di istana. 2 menteri mengatakan kami mundur. Yang tadi itu, yang silent majority itu akan dipimpin oleh tokoh oposisi yang mungkin basisnya politik, mungkin basisnya agama. Jadi itu yang disebut rumus-rumus sosiologi sedang bekerja. Dan itu di luar kemampuan nalar dari sang pemimpin. Karena dia nggak ngerti apa yang terjadi. Tuh. Ini keadaannya begitu. Tuh. Jadi sekali lagi, poin saya adalah manusia Indonesia, rakyat Indonesia, itu sangat nerimo keadaan. Tetapi ekstrim lain dari masyarakat Indonesia selain nerimo adalah ngamuk. Nah dari nerimo ke ngamuk itu jaraknya mungkin cuma 20 meter. Dari mana? Dari pompa bensin gitu. Terbakar satu pompa bensin, terbakar seluruh ibu kota. Karena tadi bukan kita nakut-nakuti, ini adalah rumus sosiologi. Mereka yang belajar ilmu sosial ngerti potensi ini. Itu yang juga diterangkan tadi oleh Syahganda waktu reformasi. Presiden Soeharto legitimasinya kuat banget. 70%, 80% dukungan DPR. Tapi 2 menteri mengatakan, kami nggak sanggup lagi itu. Maka 3 ikut, 9 ikut. Lalu timbullah voluntarisme dari masyarakat sipil untuk menekan Presiden Soeharto supaya mundur aja. Dan Presiden Soeharto katakan, iya oke. Karena saya nggak mampu lagi. Dia tahu keadaan. Bahayanya yang sekarang nggak tahu keadaan. Kan itu konklusi saya tuh. Saya Rocky Gerung di Sarita, Sarinya Berita. Terima Sampai kasih. jumpa. Jadi itu bahaya juga. Kenapa sih buru-buru mulu ini sekarang gitu ya? Sekarang sombong deh. Udah benar, udah ditutup Rocky Gerung, udah bagus lah. Udah dibikin beritanya udah selesai. Iya, Oke, ya. aku pamit duluan ya. Silakan Iya. nyambung kalian ya. Yo, terima kasih Kak Rocky. Oke, Ganda. Oke, Opa, kan siap. yuk. Yo. Itu kalau merasa nggak mampu ya, tapi kalau merasa mampu ya, ataupun menganggap bahwa yang nggak mampu itu sebenarnya cuma menteri-menterinya, jadi tidak mungkin itu terjadi ya Kak Syahganda, bahwa kesadaran sendiri begitu. Iya, tapi kan nanti jadi yang saya bilang tadi seperti orang pertandingan catur ya, itu kan memang dia udah bingung sendiri, akhirnya rajanya nggak bisa bergerak lagi kiri kanan gitu kan. Lama-lama ya rubuh sendiri, nyerah sendiri. Nah cuman kan orang kalau misalkan nyerah sendiri itu kan kadung rakyatnya ini kalau menurut Prabowo Subianto ya atau Kementerian Pertahanan kan sudah mengumumkan ketahanan pangan kita, beras kita kan cuma 2 bulan lagi, lebih dikit lah. Maka Jokowi kemudian menyiapkan untuk membuat food estate di Kalimantan. Nah, mereka udah merancang, tapi kan Kalimantan itu kan bukan tempat yang pas untuk beras, untuk padi dari zaman Pak Harto kan gagal. Jadi kalau kita tidak punya lagi beras ya, kemudian kita berusaha impor dari Vietnam dan Thailand, tapi Vietnam dan Thailand kan sudah stop
ekspor, dia nggak mau ekspor beras. Kemudian kalau kita misalkan mau cari ke Myanmar, belum tentu juga Myanmar mau. Nah, jadi saya pikir ya ini situasinya sangat berat ya kalau kita udah nggak punya. Sementara kalau kita mau diversifikasi makanan sekarang udah susah juga. Jadi memang ini sudah Indonesia dalam keadaan bahaya besar gitu. Ya kalau orang itu yang orang berkuasa yang pengen memang gitulah. Memang kalau kekuasaan itu kan nikmat karena pintunya menteri-menteri dibuka, ya kan, kemudian pejabat dibuka, ada ajudan apa. Jadi nggak pernah merasa apa yang saya omongkan ini dan apa yang diomongkan oleh Rocky Gerung dan Mustafa tadi. Tapi kalau saya kan karena memang saya dunianya itu dunia di bawah grassroots ya, LSM, serikat buruh ya, kemudian aktivis apa segala. Jadi saya ngerti. Saya udah ngikutin dari zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Itu kalau mau runtuh itu ya saya tahu gitu loh. Seperti sekarang nih mau runtuh. Ramalan dari Syahganda Nainggolan, demikian. Baik, silakan Tova terakhir. Mungkin ada yang ditambahkan. Baik. Jadi masa pandemi ini memang menguji kita semua. Kalau rakyat gagal itu ya biasa, rakyat itu kan tidak memiliki kekuasaan, rakyat itu kan diatur oleh para penguasa dengan regulasi mereka. Tapi kalau yang gagal itu penguasanya kan repot ini. Maka di buku Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali mengatakan demikian. Masyarakat itu rusak, masyarakat itu kacau. Itu penyebabnya itu penguasanya. Tapi Al-Ghazali nggak berhenti di situ. Penguasa itu rusak. Itu karena disebabkan oleh para ulama. Bayangkan coba. Jadi Al-Ghazali mengatakan ulama inilah sumbernya. Ulama bisa merusak penguasa, penguasa bisa merusak masyarakat. Kan hebat ini. Nah, repotnya sekarang kalau ulama itu bergandeng tangan dengan penguasanya. Ini kan repot banget. Bagaimana ulama kan mengatakan jihad paling afdal ulama kan mengingatkan penguasa kan, mengingatkan kebenaran di depan penguasa. Nah, kalau ulamanya bergandeng tangan dengan penguasa repot tuh. Nggak enak mau mengingatkan itu. Tidurnya sekasur, ya, kemudian masih sedulur istilahnya kalau dalam teori itu, lalu ya sesumur, nyucinya bareng dan seterusnya. Mereka bersama-sama kemana-mana, ulama dan penguasanya nggak bakal itu bisa mengingatkan penguasanya. Kamu kalau nggak bisa berhasil itu mundur saja. Itu sudah diingatkan sama Mahfud MD itu misalnya begitu. Nggak berani ulamanya. Maka betul Imam Ghazali, rusak masyarakat, penguasa yang merusak, penguasa rusak, ulama yang merusak. Nah di sini itu sangat lengkap sekali sekarang ini. Seperti itu sudah kacau balau lah istilahnya. Nah inilah presiden ketika diuji gagal, ya udah wassalam. Kita nggak bisa punya harapan lagi, tapi tetap kita optimis. Karena kita terbiasa dengan hidup mandiri. Ya, saya kira rakyat ini biarkan aja bisa hidup. Indonesia itu lucunya begitu kok. Tanpa penguasa pun rakyatnya bisa hidup sendiri-sendiri tuh, nanam sendiri, manen sendiri, makan sendiri, ke pasar sendiri, sedih sendiri, senang sendiri. Udah, rakyat Indonesia itu seperti itu, lucu menurut saya itu. Baik. Terima kasih ini Kak Tova, Kak Syahganda. Mudah-mudahan rakyat Indonesia tetap bersabar ya, karena ini tampaknya masih panjang. Semangat. Ya, tetap semangat, bersabar karena sudah 5 bulan tapi belum menunjukkan tanda-tanda akan flatten ya, akan menurun begitu kurvanya. Jadi tampaknya masih panjang ya, namanya cobaan itu panjang ya. Kalau pendek namanya, kalau singkat namanya cobain ya. Ya, sekedar ingin menghibur diri ya di tengah situasi seperti ini. Tapi tadi tuh kata Tova tetap semangat katanya ya. Kalau tidak ada solusi, marilah kita cari solusi masing-masing begitu ya. Akhirnya terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya.